Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. Insyaallah fi hadhil laila, insyaallah pada malam hari ini sanastamiru dirasatana, kita akan lanjutkan pengajian kita. Sanastamiru ta'limana, kita akan lanjutkan pengajian kita. Famazilna, dan kita masih di mana? Di at-tirkah au al-huququl khamsiyah, masih mengenai masalah tirkah atau barang peninggalan. Barang peninggalan. Kita masih di pembahasan ini. Nah, pada pembahasan sebelum-sebelumnya, ad-duyun dan al-wasiyah, dan pekan yang lalunya kita juga sudah membahas tentang al-haqqul muta'alliqah bi'ainit tirkah kazakati warrahmi dan mu'natut tajhiz. Nah, jadi sini ingat ya, saya pertegas kembali. Di sini Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Abdullah menegaskan bahwa ada 5 hak. Jadi apa itu hak? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Hak yang ada 5 hak yang harus dilakukan oleh keluarga si mayit atau keluarga orang yang meninggal sebelum dibagi harta warisannya itu orang yang meninggal. Jadi jangan dibagi harta warisan sebelum memperhatikan 5 hal ini. Jadi perhatikan 5 hal ini. Yang pertama sudah kita jelaskan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, yakni al-haqqul muta'allaqah bi'ainit tirkah, yakni hak yang berkaitan dengan barang peninggalan itu. Jadi ingat, at-tirkah itu adalah adalah sesuatu yang ditinggal. Jadi istilah at-tirkah, kalau nanti ditanya oleh seseorang, apa itu at-tirkah? At-tirkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit atau orang yang meninggal. Orang yang meninggal pasti namanya juga orang meninggal. Namanya orang meninggal. Berarti dia meninggalkan sesuatu, baik itu hutang atau harta dan sebagainya. Nah, di sini at-tirkah, hal-hal yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada 5 yang harus ditunaikan sebelum bagi warisan. Jadi ingat, jadi jangan kita membagi harta warisan, jangan serakah, jangan rakus terhadap harta warisan ya sebelum perhatikan hal ini. Yang pertama itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan barang peninggalan seperti zakat. Jadi perhatikan zakatnya si mayit. Misalnya si mayit ini atau orang yang meninggalkan harta berupa emas, yang mana emas itu sudah mencapai nisabnya dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu adalah kadar atau batas maksimal atau minimal? Minimal. Oke. Batas minimal emas itu bisa dikeluarkan zakatnya. Itu adalah nisab, catat itu. Kemudian ada juga diistilahkan dengan istilah haul. Jadi diperhatikan ini emasnya si mayit. Misalnya si mayit meninggalkan
emas mencapai nisabnya, emas berapa gram, misalnya mencapai 25 kilogram. Itu sudah berat sekali ya, kalau 20 kilogram. Mahal itu. Kemudian mencapai nisab, ya jelas 25 kilogram itu mencapai nisab. Setelah itu sudah mencapai haulnya. Haul itu sudah mencapai setelah 1 tahun. Ini emas 25 kilogram sudah 1 tahun disimpan oleh si mayit, kemudian dia meninggal, maka harus keluarkan zakatnya. Jadi jangan serakah ambil 1 kilogram emas, jangan serakah. Jadi dibagi dulu zakatnya, diberikan zakatnya, kemudian dibagi harta warisan. Kemudian perhatikan juga rohni, arrehen, gadaiannya. Perhatikan barang gadaian, pegadaian. Misalnya dia datang ke pegadaian, ke pegadaian, misalnya dia ingin meminjam hutang. Misalnya dia, itu istilahnya gadai begini ya. Saya pinjam uang ke kamu, misalnya, atau seorang meminjam uang ke si B 100 juta. Dia bilang, saya akan bayar ini 100 juta utang saya ini kepada kamu 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian, jadi 1 bulan dia sudah bayar. Oke, selesai. Tapi ada jaminannya. Saya berikan jaminan kepada kamu bahwa ini saya kasihkan kamu HP, misalnya HP Huawei yang harganya 50 juta. Huawei yang harganya 50 juta, saya jaminkan ini, saya kasihkan ini Huawei ya 50 juta ini sebagai jaminan bahwa saya akan bayar utang tersebut. Nah, dikasihlah Huawei tersebut. Nah, setelah itu belum sampai 1 bulan dia sudah meninggal, maka otomatis Huawei itu kan HP-nya itu yang barang jaminannya tadi itu kan belum punyanya itu pemilik utang, masih punyanya yang berhutang, orang yang pinjam uang itu. Maka Huawei atau HP yang 50 juta ini harus dikasih kepada yang memberikan utang atau yang si B ini tadi. Karena apa? Karena itu tadi dia berhutang dan memberikan jaminan. Jadi si A ini meminjam uang dan memberikan jaminan HP. Si A meninggal, ini HP-nya tidak boleh diambil oleh keluarga. HP-nya harus dikasihkan kepada yang meminjamkan uang atau si B ini tadi. Itu yang dimaksud di sini tadi. Kemudian yang kedua, mu'natut tajhiz. Sebelum bagi harta warisan harus perhatikan yang namanya mu'natut tajhiz, biaya pengurusan jenazah. Semua yang berkaitan dengan biaya pengurusan jenazah itu diperhatikan. Jangan sampai luput, mulai dari kain kafannya, kemudian biaya gali kuburnya, kemudian biaya mengajinya, takziahnya, kemudian barazanjinya, kasih makan orang, itu sudah diatur semuanya dalam biaya pengurusan jenazah, dan itu harus ada batasnya, sewajarnya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah ad-duyunul mursalah. Nah, itu ad-duyunul mursalah. Istilahnya harta yang ada yang tidak berkaitan dengan utang yang tidak berkaitan dengan harta warisan, seperti utang pada biasanya. Nah, itu kan 2 pekan yang lalu sudah ada istilahnya yang kami bahas, adalah istilahnya itu ad-duyunul mursalah atau ad-duyunul mutlaqah dan ad-duyunul mu'allaqah. Masih ingat? Dicatat itu. Ad-duyunul mu'allaqah atau muta'alliqah, ad-duyunul muta'alliqah dan ad-duyunul mutlaqah. Apa itu ad-duyunul muta'alliqah?
Duyunul muta'alliq adalah hutang yang ada kaitannya dengan hutang. Misalnya saya punya hutang dan ini hutangnya berkaitan erat dengan harta peninggalan saya, harta warisan. Contohnya apa? Adalah gadaian, barang gadai. Itu tadi, barang gadai itu adalah ad-duyunul muta'alliqah, hutang yang berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Karena ini harta diberikan jaminannya kepada yang memberi hutang. Makanya ini hartanya dipegang oleh siapa? Oleh yang memberikan hutang. Itu yang dimaksud gadai kan? Kalian paham tidak istilahnya gadai? Paham tidak? Tidak paham. Saya kamu paham tidak? Apa istilahnya pegadaian? Gadai. Paham? Paham tidak? Masih pusing istilah gadai? Akhwatnya bagaimana? Pusing. Barang gadai itu adalah, jadi barang gadai itu adalah, saya berikan contoh. Apa namanya kemarin? Jamiah. Aina jamiah. Mana jamiah? Jamiah dengan apa? Nabil ya. Nabil biasanya saya sebut. Nabil, aina Nabil? Nanta. Oh. Jamiah dengan Nabil. Misalnya. Ini Nabil pinjam uang ke Jamiah. Dia bilang, saya akan, itu kan kalau orang pinjam uang itu kan harus ditentukan waktunya, kapan dia mau bayar, ya kan? Tidak boleh asal pinjam uang. Saya tegaskan lagi. Kalau kamu pinjam uang itu, tegaskan. Bilang kapan mau bayar itu. Jangan langsung, pinjam ke uangmu dulu. Pinjam ke uangmu dulu 100.000. Oke, langsung dikasih. Tidak boleh. Jadi harus dibayar. Sebelum dibayar, ditentukan waktunya. Kamu bayar kapan? Jadi kalau ada teman nanti minta uang, pinjam uang. Jika kan di sini apa di sini panggilannya nih? Hah? Hah? Ada ya. Saya kendah. Pinjam uang dulu 100.000. Jangan kau langsung kasih 100.000. Tanya dia. Kapan kau bayar? Insya Allah bulan depan. Oke. Kalau sudah fix bulan depan, tagih dia bulan depan. Tagih dia. Oke. Ini Nabil pinjam uang ke Jamia 100.000. Itu 100 juta. Kamu punya 100 juta. Ini dia bilang saya akan bayar 1 juta. 100 juta ini 1 bulan kemudian. Tapi ini Jamia bilang, iya kak, 1 bulan kak. Betulan ini tidak lari Jako. Tidak lari Jako dari saya. Yang sampai membawa lari itu uang 100 juta tiba-tiba menghilang kok langsung tiba-tiba ada di planet Jupiter atau planet di Pluto. Tiba-tiba di situ. Ujar kok tuh. Ada teleportasiku saya. Pintu kemana saja. Tuh. Ini Nabil ingin memberikan kepercayaan. Muna kasih percaya ini Jamia bahwa betul-betul dia akan bayar ini 100 juta 1 bulan kemudian. Betulan kak, maukah bayar itu 100 juta nanti 1 bulan ke depan? Tidak percaya Ki? Tidak percaya nggak? Ini ada HP ku ini. HP ku Huawei Mate yang harganya 50 juta. Oke, ini HP ku ini sebagai jaminannya bahwa akan kubayar nanti ini. Jadi pegang ini HP ku. Ini HP adalah barang gadaian itu dimaksud gadai. Paham tidak? Jadi gadai itu adalah barang jaminan. Begitu. Paham tuh? Nah, gitu. Jadi kenapa gadaian itu dia masuk dalam kategori ad-duyunul muta'allaqah. Jadi tadi ada 2 macam utang apa?
ad-duyunul muta'alliqah, al-muta'alliqah, dan ad-duyunul mutlaqah. Catat itu. Ada utang yang berkaitan dengan harta, itu yang tadi pertama, al-muta'alliqah, dan ada utang yang tidak berkaitan dengan harta. Kenapa barang gadaian itu disebut dengan ad-duyunul muta'alliqah? Harta yang berkaitan dengan harta si mayit. Karena apa? Karena ini ya. Kenapa tadi gadaian dia masuk dalam kategori apa tadi? Ad-duyunul muta'alliqah. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori di mana barang jaminannya itu kan sebagai bentuk sebenarnya itu HP yang 50 juta itu sebenarnya sudah bayar utang itu sebenarnya. Sama seperti bayar utang itu. Jadi itu HP 50 jutanya itu sebenarnya dia sudah bayar utang secara tidak sengaja. Nah, ini HP ini kan sebagai jaminan. Artinya ini HP belum tentu dikasih sama si pemberi utang. Ini HP belum ini barang gadaiannya HP 50 juta ini yang dikasih Nabil ke Jami' itu belum tentu dikasih betul-betul sama pemberi atau Jami'. Itu hanya sebagai jaminan. Jadi ini otomatis HP-nya milik siapa? Masih milik Nabil, tapi dia hanya apa? Hanya sebagai titipan, nah titip nah jaminkan Berarti ini HP sebagai gadaian, itulah yang disebut dengan ad-duyunul muta'alliqah. Utang yang masih berkaitan dengan hartanya si Mai. Berarti ini HP masih miliknya Nabil. Jadi nanti Nabil misalnya meninggal, ini HP yang ini HP masih berstatus siapa punya? Nabil. Dia harus bayar kepada Jami'ah. Dia kasih itu. Nah, begitu. Paham tuh? Itu yang dimaksud dengan apa? Ad-duyunul ta'alliqah. Kemudian yang kedua, ada istilahnya adalah ad-duyunul utang yang tidak berkaitan dengan harta si mayit. Artinya ini utang ya, utang seperti pada biasanya. Misalnya Nabil pinjam buan pijamnya 100 juta, tidak ada istilahnya gadaian-gadaian. Ini Jamia langsung kasihkan ke Nabil 100 juta tanpa ada jaminan. Percaya minta uang sama Nabil karena teman dekatnya Ji, bestinya Ji. Ya begitu. Bestinya Ji, dia kasih 100 juta. Oke, 1 bulan ke depan kau bayar. Belum sampai 1 bulan ke depan, dia sudah meninggal. Innalillah. Nah, ini utang yang disebut dengan utang yang tidak berkaitan dengan karena belum ada dijaminkan ke dia. Belum ada barang jaminan. Nah, itu. Paham tuh? Nah, itulah yang ketiga. Jadi harus dibayar itu. Nah, yang kemudian yang keempat adalah istilahnya al-wasi. Nah, al-wasiyah, wasiat. Wasiat itu ingat ya. Jadi ingat tadi wasiat itu sudah dijelaskan pekan lalu ya. Gimana dijelaskan? Tazir. Nah, jadi itu al-wasiyah. Wasiat.
Jadi pekan lalu jadi sekadar murojaah saja. Nanti pembahasan kelima kita bahas pekan depannya lagi. Jadi wasiat itu harus juga dibayar, dikasihkan ke orangnya. Jadi wasiat itu harus punya bukti kalau dia memberikan wasiat. Misalnya Jamia memberikan wasiat kepada Nabil. Oh Nabil, saya sepertinya ini sudah mendekati akhir-akhir masaku. Kasihan. Sedih rasanya meninggalkan. Ya kenapa sedih? Nah mesti sedih ya. Gak usah sedih. Ini kan kehidupan sementara ini. Dunia hanya kehidupan sementara. Ya mana selamanya? Ya akhirat lah. Jadi ini Jamia memberikan wasiat. Saya mendekati akhir masa saya, sudah mau kayaknya meninggal. Saya ini punya perusahaan. Punya perusahaan. Punya perusahaan. Yang mana perusahaan ini saya punya gedung banyak. Kamu kalau begitu ambil satu gedung saja. Tulis. Tulis ini wasiat saya, wahai saudara. Nanti saya tanda tangani ini wasiatnya. Kamu tulis ini wasiatnya baik-baik. Kemudian saya tanda tangani wasiat tersebut. Bahwa kamu harus dapat satu gedung. Setelah meninggal, Nabil mendapatkan satu gedung. Tapi ingat, orang yang mau meninggal ini, jadi orang yang mau meninggal ini harus memperhatikan wasiat, jangan asal kasih. Jangan asal kan? Kenapa bisa? Karena ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Hah? Syaratnya adalah dia memperhatikan bahwa wasiat itu adalah sepertiga dari hartanya. Tidak boleh dikasih langsung semena-mena bilang, "Oh, kamu dapat, saya punya 3 gedung loh. Kamu dapat 3 gedungnya itu. Seperti kamu harus ambil 3 gedungnya. Ambil saya semuanya." Tidak boleh. Harus lihat. Oh, sepertiga harta. Oke, kamu satu gedung saja. Karena 2 gedung ini milik keluarga saya. Nanti harta warisan begitu. Jadi dia memang boleh memberikan wasiat. Tetapi wasiat tersebut harus diperhatikan. Harus sepertiga. Kemudian, bagaimana cara bagi wasiat? Kalau misalnya dia sudah meninggal, keluarga-keluarga ini yang punya hak terhadap harta warisan tidak boleh langsung kasih itu wasiatnya. Ini dalam wasiat tertulis satu gedung untuk kamu. Oke, kasih. Misalnya dia bilang, ini temannya bilang, saya temannya ini. Dia bilang, dia wasiatkan saya satu gedung. Iya, Kak. Betulan, Kak. Iya, katanya begitu. Mana buktinya? Nah, tanya aja itu hari pernah. Oh, kalau begitu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia tidak punya cukup bukti. Tidak punya cukup bukti. Kalau bukti dalam wasiat itu ada lisan dan tulisan itu bisa berupa catatan. Tulisan yang ditulis oleh si mayit. Tulisannya orang yang sudah meninggal ini, itu memang tulisannya memang. Itu memang tulisannya. Ingat, itu memang tulisan. Atau temannya yang menulis dan ditandatangani langsung oleh orang yang meninggal ini. Sebelum dia meninggal dia tanda tangani memang. Nah itu. Paham tuh?
Paham sampai sini? Itu berupa tulisan. Kemudian apa lagi bukti bahwa wasiat itu bisa dibagikan? Sebelum dibagikan wasiat harus dilihat buktinya. Bukti apa? Lisan. Sekarang kan zaman canggih. Zaman canggih sekarang. Ya, zaman canggih. Sudah ada VN. Sudah ada video. Jamia mau kasih harta warisan wasiatkan kepada Nabil. Nabil bilang, sabar dulu, sabar. Ku video ku dulu. Lumayan ini satu, udah apa wasiat lagi, sepertiga dari hartamu, lumayan. Mending ku video ku. Video baik-baik. Video baik-baik. Oke, video mah, kasih bagus-bagus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebenarnya saya ingin memberitahukan kepada kalian semua yang memperhatikan video ini. Yang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Hai, apa? Hai teman-teman, selamat malam. Pada malam hari ini, saya merasa bahwa sepertinya kepalaku sudah pening, sudah mendekati ajal. Di samping saya atau yang memvideo saya ini adalah bestie saya. Matong ini bestie saya ini. Bisa-bisanya video kau untuk dapat harta wasiat. Betul memang ini. Ah, ini bestie saya, video saya. Sebagai bukti bahwa saya memberikan wasiat kepada dia apa? Berupa harta sepertiga dari harta saya. Oke. Kalau begitu itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimpan itu videonya. Meninggal besoknya langsung. Coba bawa ke keluarganya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ini saya ada harta warisan ini. Ada saya dapat harta warisan. Mohon Bapak, Ibu, atau adik-adik atau kakak-kakak semua jangan bagi dulu harta warisannya. Tidak boleh bagi harta warisan karena apa? Sesuai dengan yang ada dalam kitab. Logika kitabnya ini dia. Bahwa saya harus dapat harta warisan. Berupa apa? Wasiat. Wasiat itu. Iya kak, wasiat apa? Ada dong buktinya. Ini setuju. Ini. Oh, betul. Kenapa kau bisa videoin? Mumpung ada. Mumpung gratis kan. Makanya saya video memang sebelum meninggal. Memang kurang ajar ya kamu jadi bestie. Sebisanya gitu. Oke, kalau begitu kamu dapat sepertiga dari harta. Meskipun kamu juga tidak punya adab. Bisa-bisanya video, tapi sebenarnya begitu. Itu memang cara. Walaupun demikian, begitulah memang caranya. Harus punya bukti. Jadi, bisa diingat sampai situ? Bisa? Jadi, betul-betul memang pembagian harta warisan itu ya bukan sekedar apa kita mengatakan bahwa main-main istilahnya. Harus sesuai dengan hukum atau undang-undang atau syariat dari Allah, ada aturannya. Karena ini kan harta wasiat kan sebenarnya apa? Harta warisan ini kan sebenarnya bukan punya kamu ya kan. Semua harta yang kau miliki, bahkan itu pulpen, peci atau apalah yang kau miliki sekarang ini, itu kan sebenarnya bukan punyamu ya kan. Punyamu atau tidak? Punya kalian tidak? Kalian merasa bahwa ini adalah punya kalian? Merasa tidak? Tidak. Merasa? Jangan merasa punyamu itu milik Allah. Kalau kamu sudah meninggal pun, itu kembali kepada Allah. Makanya itu ilmu faraid. Ilmu faraid itu sebenarnya banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah menyadarkan kita tentang
kepemilikan bahwa harta itu pemilik. Sebanyak apapun hartamu, sekaya apapun hartamu, jangan merasa sombong. Jangan sombong dengan harta itu. Kau mau seperti Karun? Mau seperti Karun tidak? Tidak mau kan? Bagaimana itu Karun? Karun hartanya tenggelam. Apa hartanya saja tenggelam? Karun juga tenggelam. Makanya istilahnya harta karun. Sebenarnya bukan harta karun, itu hartanya Allah. Kenapa diistilahkan harta karun? Karena menurut cerita saking kayanya itu Karun. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kekayaan harta karun itu disebutkan dalam Al-Quran. Bayangkan ya, Al-Quran menyebutkan kekayaan ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Apa artinya itu? Di dalam surat Al-Qasas 3 halaman sebelum terakhir, bagian kiri, bagian bawah itu disebutkan di situ bahwa ma inna mafa di ayatnya inna qaruna kana min qaumi Musa fabaghaw alaihi. Di situ kalau kalian pernah dengar. Hartanya itu adalah ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saking apa itu? Saking begitu kayanya itu Qarun adalah bahwa sesungguhnya kunci-kuncinya itu satu kunci. Biasanya kan kalau kita mau simpan uang itu kan, kalau mau simpan uang itu kan ada berangkas kan, ada kotak kan. Kemudian dalam kotak itu ada uang dan dikunci baik-baik kan? Iya kan? Dikunci baik-baik. Ada kotak berisi uang berangkas, kemudian kita kunci baik-baik, itu kunci pakai kunci pribadi. Kuncinya itu kecil kalau zaman sekarang. Zaman dahulu betulan ini Qarun ya, sampai saya wah kayak betulan ini Qarun, tapi ya Allah kasihannya. Bahwa satu kuncinya itu dipikul, satu kuncinya itu ya, satu kuncinya itu kunci untuk membuka hartanya itu terbuat dari emas, dan satu kunci itu kalau mau dibuka itu uangnya, pintu untuk ambil itu uangnya, kuncinya dibawa oleh 10 orang terkuat pada masa itu. Kalau misalnya sekarang itu kan, kalau kita lihat orang-orang berbodi, kalau sekarang itu zaman sekarang berbodi, atau misalnya Ade Rai yang berbodi itu seperti untuk zaman sekarang. Tapi kan udah tahu zaman dahulu bagaimana orang besar-besar kan, zaman dahulu kan tahu kisah Talut dan Jalut. Talut dan Jalut di dalam Al-Quran, di juz 2, di 2 halaman terakhir. Itu Talut, Jalut. Kamu tahu itu Jalut? Jalut itu hidup, Jalut itu ya, hidup beberapa abad kemudian setelah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu, baru beberapa abad kemudian baru Jalut. Qarun itu hidup pada zaman Nabi Musa. Ingat besarnya Jalut bagaimana? Kalau sekarang diistilahkan seperti raksasa. Besarnya itu Jalut. Makanya Jalut itu ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Sudah dia kafir, baru badannya besar. Raksasa. Kalau kamu nonton Attack on Titan, ya, Attack on Titan, itu Titan kolosal Titan. Itu begitu dia besarnya. Atau bahkan bukan kolosal Titan, founding Titan itu. Besarnya seperti itu.
Itu mungkin begitu cara besarnya ya. Itu pada zaman beberapa abad setelah Nabi Musa. Bagaimana pada zaman Nabi Musa besarnya gimana? Yang mana itu satu orang besarnya raksasanya pada itu 10 orang raksasa pada waktu itu bisa memikul 10, satu kuncinya Harun. Sedangkan kunci-kuncinya Korun itu bukan satu saja, banyak. Saking banyaknya hartanya. Saya merinding. Sekarang sudah jadi harta tenggelam. Kasihan ya. Andai kata itu Korun masih hidup sampai sekarang. Tidak bisa sampai sekarang. Ah, andai kata itu Korun, itu Islam, atau apa, dia memang beriman pada waktu itu, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, otomatis sepertinya bumi ini kaya. Bahkan kamu saja itu belum lahir, ya. Bahkan belum menikah bapakmu sama mamamu, itu kamu sudah bisa dapat warisan ya minimal 1 miliar lah. Nah, andai kata Qarun itu beriman dan tidak ditenggelamkan hartanya, kaya di dunia ini. Betul-betul itu. Kamu dapat harta warisan. Bahkan kalau kamu meninggal, tidak perlu kamu bagi harta warisan kepada anak-anakmu. Karena itu anakmu sudah kaya memang. Ya, begitu. Saking, Masya Allah. Ini bisa bayangkan itu ya. Berinding kalau dengar itu masalah harta yang karun itu, tapi kasihan dan bin kasihan. Sepertinya hartanya tidak ditakdirkan untuk wariskan kepada kita semua. Takut apa? Takut kita terlena dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda, Inni la akhafu alaikum la akhafu alaikum an takfuru min ba'di. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, saya tidak takut kalau kalian kafir setelah saya meninggal. Sebenarnya jujur, Rasulullah SAW bersabda, jujur saya sebenarnya tidak takut kalau kalian kafir setelah saya meninggal. Bertanya sahabat, lah apa yang kamu takutkan sebenarnya ya Rasulullah? Yang saya takutkan adalah apa? Akhafu alaikum antautanimu bid dunya fatanafasu fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang saya takutkan kepada kalian adalah kalian mendapatkan dunia dan kalian berkejar-kejaran untuk dapatkan dunia. Jadi itu yang ditakutkan oleh Rasul. Jadi bukan Rasulullah SAW itu tidak takut kalau kalian kafir setelah beliau meninggal. Karena beliau itu yakin bahwa kalau kalian beriman dengan betul-betul iman atau bahkan Islam dengan sebetul-betul Islam, pelajari Islam dengan baik, tidak mungkin kalian kafir ya kan? Iya. Kalau kalian mempelajari Islam dengan baik tidak mungkin tapi kalau kalian sudah dapat dunia, bisakah kafir? Banyak sekarang orang Islam kufur murtad gara-gara apa? Dia kaya, banyak uangnya, tidak dia lupa dengan segala-galanya. Banyak hartanya, dia kejar dunia. Dia beragama Islam, sekarang sudah kafir, murtad. Gara-gara apa? Gara-gara ada perempuan cantik, Kristen, nonis. Dia nikahi itu. Nonis dia nikahi. Ini nonis tidak mau masuk Islam. Kamu harus masuk Kristen. Cantik. Saya itu perempuan cantik. Tidak mau saya masuk Islam. Kamu yang harus masuk agama saya. Akhirnya dia masuk dalam agamanya. Murtad dia. Gara-gara apa? Kecantikan itu perempuan dan perempuan itu dibayar mahal. Dia punya harta banyak. Jadi itu yang diwati-wati. Itu mungkin hikmahnya kenapa Harun tidak
tidak beriman dan tidak sampai sekarang harta warisan saja. Kalau mau cari harta karun, carilah sendiri. Banyak tenggelam di bumi ini, banyak bertebaran di bawah di bawah kita ini bertebaran. Cari saya sendiri. Nah, itu mungkin sekilas tentang ya apa renungan sedikit mengenai masalah harta karun yang berkaitan dengan harta waris. Insya Allah fil usbu'il hati sanastamir, kita akan lanjut lagi bahasan yang terakhir yang kali Qabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Selamat hari raya, selamat menikmati. Wallahu a'lam. Aminun karim, a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma fa'alna bima sami'na, Allahumma fa'alna bima 'alimna, Allahumma fa'alna bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min ahli dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.